Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan menerangkan materi mengenai jenis-jenis membaca. Sebelum kita beralih ke materi, kita kenalan terlebih dahulu yuk. Perkenalkan, saya Diana Kartika. Adapun anggota kelompok 3 lainnya yaitu Aida Fitria, Yeni Karenita, Dewi Oktaviani, dan Dwi Michael Frandana. Tentu kita semua sudah bisa membaca ya, tapi apakah semua teman-teman sudah tahu apa itu pengertian membaca? Jadi, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan pengertian membaca itu apa? Kalau begitu, mari kita dengarkan penjelasan materi mengenai jenis-jenis membaca. Pengertian membaca nyaring ialah merupakan suatu kegiatan melafalkan atau mengungkapkan informasi, ide, atau maupun gagasan dengan suara yang cukup keras dan lantang. Kegiatan ini harus memperhatikan intonasi serta penafsiran dalam menyusun kata-kata serta memahami maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari tujuan membaca nyaring. Apa sih tujuan dari membaca nyaring? Yang pertama, agar mampu menggunakan ucapan yang tepat. Yang kedua, agar mampu membaca dengan jelas serta tidak terbata-bata. Yang ketiga, agar mampu membaca dengan tidak terus-menerus melihat teks. Dan yang terakhir, agar mampu membaca menggunakan intonasi dan lagu yang tepat juga jelas. Adapun beberapa faktor yang harus diperhatikan pembaca ketika membaca nyaring. Yang pertama, pembaca harus mengerti makna serta perasaan yang terkandung dalam bahan bacaan. Yang kedua, pembaca harus mempelajari kesimpulan penafsiran atas lambang-lambang tertulis, sehingga penyusunan kata-kata serta penekanan sesuai dengan ujaran. Yang ketiga, pembaca harus memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh. Dan yang keempat, pembaca harus mengelompokkan kata-kata dengan baik dan tepat agar jelas maknanya bagi para pendengar. Oke teman-teman, selanjutnya ada keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring yaitu 1. Menggunakan ucapan yang tepat. 2. Menggunakan frasa yang tepat. 3. Menggunakan intonasi suara yang wajar. 4. Membaca dengan tidak terbata-bata. 5. Membaca dengan kecepatan yang sesuai dengan bahan bacaannya. Pengertian membaca dalam hati ialah membaca dalam hati, cara atau teknik membaca tanpa suara. Jenis ini lebih menekankan terhadap pemahaman isi bacaan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan membaca dalam hati menurut para ahli. Yang pertama, agar mampu berkonsentrasi fisik maupun mental. Yang kedua, agar kita mampu membaca secepat-cepatnya. Yang ketiga, agar kita mampu memahami dan menghayati isi. Dan yang terakhir, agar kita mampu mengungkapkan kembali isi bacaannya.
Nah, teman-teman, adapun manfaat membaca dalam hati yaitu agar kita lebih fokus saat membaca, terutama materi yang ada lebih mudah dipahami dan masuk ke dalam memori atau otak kita, serta kita tidak mengganggu konsentrasi orang lain. Kemudian ada keterampilan yang dituntut dalam membaca dalam hati, yaitu 1. Membaca tanpa bersuara, tanpa bibir bergerak, tanpa ada desis apapun. 2. Membaca tanpa ada gerakan-gerakan kepala. 3. Membaca lebih cepat dibandingkan dengan membaca nyaring. 4. Mengerti dan memahami bahan bacaan. 5. Atau yang terakhir, dituntut kecepatan mata dalam membaca. Selain tujuan, manfaat, dan keterampilan, adapun hambatan-hambatan membaca dalam hati. Yang pertama, beberapa orang tidak dapat sepenuhnya menghilangkan vokalisasi, yaitu mulut masih mengeluarkan suara, mulut komat kamit, dan sebagainya. Yang kedua, sukar meniadakan gerakan anggota badan, seperti anggota badan yang bergerak ke kanan dan ke kiri mengikuti baris-baris bacaan. Dan yang ketiga, pada waktu membaca sering memegang benda seperti pulpen, pensil, sapu tangan, dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan materi mengenai jenis-jenis membaca. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.